Halo, selamat pagi, semangat matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan eksponensial. Mengenai sifat persamaan eksponensial, yang pertama, kita akan menentukan bagaimana penyelesaian dari bentuk A pangkat fx sama dengan B. Contoh yang saya berikan adalah dua contoh berikut. Pertama, kita menyelesaikan contoh bagian A. 5 pangkat x kuadrat min 2x sama dengan 125. Di sini bilangan pokoknya berbeda ya. Jadi di sini yang pertama bilangan pokoknya 5, sedangkan yang ini adalah bilangan pokoknya 125. Caranya kita harus membuat kedua ruas persamaan ini menjadi berbentuk bilangan eksponen dengan bilangan pokok yang sama. Jadi kita ubah. Jawabnya yaitu 5 pangkat x kuadrat min 2x sama dengan 125 ini bisa diubah menjadi 5 pangkat 3 ya. Karena 5 pangkat 3 adalah 125. Setelah sama baru kita bisa ubah pangkatnya menjadi x kuadrat min 2x sama dengan 3. Karena tadi udah sama bilangan pokoknya. Kita pindah ruas jadi x kuadrat min 2x sama dengan min 3 sama dengan 0. Setelah itu faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan seperti ini? Masih ingat? Cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya adalah min 2. Tapi kalau dikali hasilnya adalah min 3. Bilangan berapa itu? Patokannya adalah perkalian, jadi di sini adalah 1 kali 3. Kemudian itu aja kan? Berarti kita pilih 1 dan 3. Kita nentuin plus dan minusnya. Minusnya ada di sini dan di sini adalah plus. Karena kalau ditambah hasilnya min 2, kalau dikali hasilnya min 3. Otomatis di sini kita dapat pemfaktorannya adalah x plus 1 dan x min 3 sama dengan 0. Udah? Kita hapus dulu yang ini. Jadi x plus 1 sama dengan 0. Pindah ruas. X sama dengan min 1. Atau x min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 3 ya. Sekarang kita selesaikan soal yang kedua. 2 pangkat x kuadrat min 6x sama dengan 1/32. Berarti kita ubah 2 pangkat x kuadrat min 6x sama dengan 1/2 berapa yang hasilnya 32? 2 pangkat 5. Nah, ini juga sama 2 pangkat x kuadrat min 6x sama dengan 2 pangkat min 5. Karena jika di bawah naik, jadi pangkatnya berubah dari positif menjadi negatif. Setelah sama, ini kan sudah sama nih bilangan pokoknya. Kita bisa ambil pangkatnya saja. X kuadrat min 6x sama dengan min 5. Pindah ruas, x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Difaktorkan seperti tadi lagi. Berapa? Jadi cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya min 6. Kalau dikali hasilnya plus 5. Plus 5 itu patokannya. Jadinya 1 kali 5 kan? 1 dan 5. Supaya hasilnya min berarti yang mana? Min dan min kan? Karena min kali min hasilnya plus, min tambah min hasilnya min 6 ya. Jadi jawabannya di situ x min 1 dan x min 5. Berarti dari sini kita bisa hitung x sama dengan min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Atau x min 5 sama dengan 0, x sama dengan 5. Oke, dari contoh yang mengenai sifat ini sudah ya. Kita lanjut ke yang kedua.
menyelesaikan apabila persamaannya berbentuk A pangkat fx dan sama dengan B pangkat gx. Bagaimana caranya? Caranya kita harus menyamakan bilangan pokoknya sama seperti tadi. 4 dan 8 ini sama-sama kita bisa ubah menjadi 2 pangkat sekian kan. Jadi 4 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dalam kurung x plus 3. Ini tetap pangkat yang ini tetap ke sini ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 x dalam kurung x plus 5. Nah, masih dalam kurung akar ya. Nah, ini tetap 2 pangkat 2 dalam kurung x plus 3 sama dengan akar ini diubah menjadi 2 pangkat 3 dalam kurung x plus 5 per 4. Masih ingat sifat akar ya? Sifatnya seperti ini. Akar x itu sama aja artinya x pangkat 1 per 2. Kalau akar x di sini 3, angka 3 ya, berarti x pangkat 1 per 3 ya. Otomatis di sini 4-nya bawa ke sini ya. Setelah sama, berarti kita bisa ambil pangkatnya saja ya. 2 dalam kurung x plus 3 sama dengan 3 dalam kurung x plus 5 per 4. Dah, kita kalikan distributif. 2x ditambah 6 sama dengan 3x ditambah 15 per 4. 4-nya kali silang. 4 dalam kurung 2x plus 6 sama dengan 3x plus 15. Oke. Kali distributif lagi. 8x ditambah 24 sama dengan 3x plus 15. Kita kumpulkan yang ada x di sebelah kiri sama dengan 8x min 3x sama dengan 15 dikurangin 24. Pindah ruas ya, ganti tanda jadinya. 5x sama dengan 15 kurangin 24 hasilnya min 9. X-nya adalah min 9 per 5. Jadikan pecahan paling sederhana yaitu pecahan campuran min 1, 4 per 5. Udah ya, dapat jawaban X-nya. Kemudian kita lanjut bagian yang ketiga, menyelesaikan persamaan yang bentuknya A kali P pangkat 2X plus B kali P pangkat X plus C sama dengan 0. Caranya kita harus mengubah menjadi pangkatnya yang ini kita ubah menjadi variabel bebas sih, misalnya U, A, Z dan lain halnya. Jadi usahakan jangan X ya, karena di sini kita udah ada X biar nggak bingung. Oke, kita ubah. Misalnya itu 2 pangkat X sama dengan A ya, saya pakai huruf A. Berarti di sini kalian lihat, ini 2 pangkat X adalah A, berarti A pangkat 2, A kuadratnya, min ini kan A juga, min 10A plus 16 sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Nah, sampai sini kita beroleh persamaan kuadrat. Jadi kita harus faktorkan dulu. Seperti tadi pemfaktorannya ya, A sama dengan 0. Cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya adalah min 10. Kalau dikali hasilnya adalah 16. Nah, bilangan berapa itu? 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4, yang memenuhi yaitu 2 dan 8. Supaya pas berarti min 2, min 8, karena min 2 tambah min 8 hasilnya min 10, min 2 kali min 8 hasilnya plus 16 ya. Berarti di sini adalah A min 2 dan A min 8. Salah. Berarti di sini A min 2 sama dengan 0. A sama dengan 2. A-nya kembalikan ke pemisalan. Tadi pemisalannya ini kan. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Jadi
X sama dengan 1. Oke. Kemudian yang lagi satu, A min 8 sama dengan 0. A sama dengan, pindah ruas jadi 8. A nya tadi pemisahan ini ya. Berarti 2 pangkat X sama dengan 8. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Jadi X nya sama dengan 3. Bisa ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Contoh yang ini ya. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? 3 pangkat 2x plus 2 ditambah 8 kali 3 pangkat x min 1 sama dengan 0. Nah, kita ubah dulu di sini menjadi 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 2. Ingat sifat eksponen ya, berarti kalau dikali kan menjadi plus. Berarti kalau ini diubah kembali ke bentuk ini, jadinya 3 pangkat 2x dan dikali dengan 3 pangkat 2. Oke. Kemudian ditambah 8 kali 3 pangkat x min 1 sama dengan 0. Nah, sampai sini 3 pangkat 2x dikali 9, ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2 jadi 9, ditambah 8 kali 3 pangkat 8 kali 3 pangkat x min 1 sama dengan 0. 9 nya kita taruh di depan biar lebih mudah kita atur yang rapi. Plus 8 kali 3 pangkat x min 1 sama dengan 0. Sampai sini kita apa? Pemisahan. Misalnya 3 pangkat x nya adalah A. Berarti ini apa? Ini A ya, berarti itu A, ini juga A ya, menjadi A. Oke, berarti 9A kuadrat ditambah 8A min 1 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Bagaimana pemfaktoran yang bentuknya seperti ini? Apakah bisa? Oke, triknya begini. Cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya plus 8, tambah hasilnya plus 8. Kalau dikali, hasilnya 9 kali min 1 hasilnya berapa? Min 9. Ya, berapa bilangan itu? Yaitu nih 1 kali 9, 3 kali 3. Dari sini 1 kali 9, 3 kali 3. Yang memenuhi adalah 1 dan 9. Tinggal nentuin plus minusnya. Di sini sama min 1 dan plus 9, supaya kalau dijumlahin hasilnya plus 8, kalau dikali hasilnya min 9. Nah, perhatikan karena di sini ada 9-nya ya. Tadi nggak bisa langsung, jadi harus hitung dulu 9A. Lagi satunya 9A per 9. Karena tadi dapat min 1, berarti min 1 plus 9. Sepaket yang bisa dibagi 9 adalah yang ini. Jadi ini dijadiin A plus 1. Karena 9 bagi 9A, 9 bagi 9, 1. Jadi jawabannya adalah 9A min 1 dan A plus 1. Nah, untuk yang ini 9A min 1 sama dengan 0. 9A sama dengan 1. Berarti A sama dengan 1 per 9. Kembalikan ke pemisahan tadi, apa misalnya ini kan? Berarti 3 pangkat X sama dengan 1 per 9. 3 pangkat X sama dengan 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 2. Pangkatnya jadi min kan? Kalau naik jadi bilangan, bukan bilangan pecahan, jadi X nya sama dengan min 2. Untuk yang ini yaitu A plus 1 sama dengan 0. A sama dengan min 1. Tadi syaratnya bisa dilihat di sini, syaratnya adalah haruslah positif kan pemisahannya itu. Jadi ini 3 pangkat X sama dengan min 1. Kan tidak ada bilangan berpangkat yang hasilnya negatif. Jadi ini adalah tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya X sama dengan min 2. Oke, sekian penjelasannya. Semoga mengerti, dipahami dengan baik.